فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita selesaikan atau lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, syarah hadis yang ke-29. Na'am barakallahu fikum, mungkin di antara antum ada yang mustaran. Tafadhal, kemarin sudah siap insyaallah? Belum? Antum sudah siap? Bismillah. An ummil mu'minin Ummi Abdullah muttafaqun alaih. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Na'am barakallahu fikum. Antum sudah siap hadisnya? Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatan an la ilaha syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tahajjil baiti in tahajjal baiti wa tasumi ramadan. Jangan dicampur-campur dengan yang kemarin ya. Ayo ulangi. Buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tahajjal baiti wa hajjil baiti wa tasawmi ramadan wa sawmi ramadan muttafaqun alaihi. Naam, ahsan, barakallahu fikum. Hadis yang kelima, siapa lagi yang antum sudah siap? Yang kelima, bismillah. Na'am barakallahu fikum. Ewa, insyaallah yang lainnya. Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah, menyusul ya. Ewa. Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum penyelesaian penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan terhadap hadis yang ke-29. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, kata beliau di sini, "Fal lisanu khatirun jiddan." Maka lisan itu bahaya sekali. Sampai-sampai kemarin bagaimana Rasulullah ucapkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Nah, alangkah menyedihkan engkau kehilangan ibu wahai Mu'adz. Maksudnya itu perkara ini perkara yang sangat besar gitu ya. Perkara yang sangat besar. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia itu dimasukkan ke dalam neraka wajah-wajah mereka atau lubang-lubang hidung mereka, melainkan sebabnya karena apa? Panen atau hasil panenan daripada lisan-lisan mereka. Jadi lisan ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita berucap kemudian
tanpa kita mengendalikan dengan dalil, sehingga apa? Nanti ucapan tersebut akan mengakibatkan keburukan dan juga kecelakaan. Kita lihat di sini, wa lihadza hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari lisan tersebut. Fayajibu 'alal muslim an yahdhara minal kalam wa la yatakallamu illa bihaqqin. Masyaallah. Maka wajib atas seorang muslim untuk berhati-hati dari suatu ucapan dan hendaknya dia tidak berucap kecuali dengan benar. Kecuali dengan benar dan jujur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadidan ay shawaba, ucapan yang jujur, yang benar. Naam. Wa la yatakallamu illa fi kalamin yuhtaju ilaihi wa yufidu lidinihi wa dunyah. Dan hendaknya seseorang tidak berbicara kecuali dengan ucapan yang memang dibutuhkan dan memberikan faedah terhadap dunia dan agamanya. Wa yatruku fudulal kalam, dan hendaknya menghindar, meninggalkan apa? Ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Alladzi laisa lahu minhu faedah, ucapan yang tidak ada faedahnya. Maksudnya bagaimana? Jangan memperbanyak canda atau gurau. Paham ya? Canda tidak masalah, gurau tidak masalah, tapi jangan berlebihan. Oleh karena itu kalau sampai berlebihan, apalagi membuat tertawa dengan apa? Kebohongan, tidak dengan kejujuran, itu sangat berbahaya sekali. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la tuksirudz dhahik fa inna kasratadz dhahik tumitul qalb. Artinya apa? Jangan kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa membuat hati itu mati. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Namun senda gurau atau bermain-main atau canda itu diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Bahkan Rasulullah SAW, kisahnya sudah kami ulang berkali-kali, pernah suatu ketika beliau bercanda, tapi candanya jujur gitu loh ya, yaitu mengenai wanita yang apa? Wanita yang tua tidak masuk surga. Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita tua saat itu, ajuz itu perempuan tua, la yadkhulul jannatal ajuz, tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis. Setelah menangis, Rasulullah mengatakan, lima tabkik. Semakna itu ya, kenapa engkau menangis? Akhirnya perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya tidak ada perempuan tua di surga. Rasulullah mengatakan, benar, memang enggak ada. Di surga semuanya menjadi apa? Wanita-wanita yang usianya muda. Semuanya gadis, enggak ada janda di sana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnahunna abkara, itu dalilnya. Akhirnya setelah itu terdiam wanita tadi. Maksudnya Rasulullah itu tandanya enggak bohongan gitu loh, beneran. Surga itu enggak ada perempuan tua gitu ya. Nah, wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka para wanita di surga abkar. Atau apa itu abkar? Gadis. Surga itu enggak ada janda, gadis semuanya di sana itu. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa kaifa bil kalamil muharram wal kalamil fahish? Maka bagaimana dengan ucapan yang haram dan ucapan yang keji? Hadza ashaddu wa akhtaru 'alal insan. Inilah yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya atas manusia. Maksudnya ucapan yang haram, ucapan yang keji. Hindari barakallahu fikum ucapan-ucapan yang mengandung unsur apa barakallahu fikum. Tidak bagus, ucapan kotor. Barakallahu fikum atau yang semisalnya. Hindari. Qalu rawahu Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi, siapa namanya? Muhammad bin Isa, Abu Isa. Na'am barakallahu fikum, ahsan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi fi jami'ihi. At-Tirmidzi huwa ahadu ashabus sunan al-arba'. Imam At-Tirmidzi merupakan salah satu pemilik kitab sunan yang 4. Siapa pemilik sunan yang 4? Kita lihat, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini dikenal dengan ashabus sunan. Jadi kalau antum melihat suatu hadis kok rawahu ashabus sunan, berarti 4 ini. Paham ya? Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Mahum salah ya, ashabus sunan. Nah, kemudian kalau barakallahu fikum rawahul khamsah, ditambahkan al-Imam Ahmad bin Hanbal. Paham ya? Kalau ashabus sittah tambah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu.
Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini, hadil kutub yuqalu laha as-sunan al-arba'. Kitab-kitab ini dikenal dengan apa? 6 kitab sunan yang 4. Wa Tirmidzi huwal imam al-masyhur min talamidzi al-Imam Ahmad. Masyaallah. Al-Imam Tirmidzi merupakan salah satu imam yang masyhur, yang mana beliau termasuk salah satu murid daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Tirmidzi termasuk salah satu murid Imam Ahmad. Naam. Wa mimman akhadha 'anil Imam Ahmad wa 'anil Bukhari. Dan termasuk orang yang mengambil hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari. Wa huwa imamun jalil. Imam Tirmidzi adalah imam yang mulia, wa muhadditsun masyhur, dan juga muhaddits yang terkenal. Wa kana kafifal basar rahimahullah. Dan beliau barakallahu fikum saat itu dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum, ada sesuatu pada pandangannya. Kafif itu bisa diartikan mungkin pandangannya sangat tajam, atau barakallahu fikum ada penyakit pada pandangannya. Barakallahu fikum. Yang jelas beliau adalah seorang imam yang mulia. Imam yang mulia. Ashabus sunan min ashabus sunan. Qaluhu wa qala haditsun hasanun sahih. Kemudian beliau mengatakan hadisnya ini hadis hasan yang sahih. Kaifa yakunu hasanan wa sahihan? Sudah kami bahas. Terkadang hadis itu adalah yang sahih. Paham ya? Sahihun ada ihtimal. Sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi. Tapi kalau hasanun sahih itu ihtimalnya imma hasanun li dzatihi, sahihun li ghairihi. Paham maksudnya ya? Hasanun li dzatihi, sahihun li ghairihi. Karena semakna, ya enggak? Hasan li dzatihi itu barakallahu fikum, itu sebenarnya apa? Kalau dikumpulkan jalan-jalannya menjadi sahihun li ghairihi. Paham itu ya? Seperti itu. Dhaifun munjabir, hadis yang dhaif, yang lemah, masih bisa dikuatkan dengan berbagai macam jalan yang ada, dikuatkan syawahid dan mutaba'ah yang lainnya, naik menjadi apa? Hasan li ghairihi. Pembahasannya dalam ilmu mustalah. Kita lihat di sini barakallahu fikum, kaifa yakunu hasanan wa sahihan? Bagaimana hadis kok hasan dan sahih itu bagaimana? Wal hasanu aqallu darajatan minas sahih. Sedangkan hadis hasan itu derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih. Sudah kita lewati pembahasannya dalam ilmu mustalah, yang membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih mengenai apa? Kekuatan hafalannya. Paham ya? Jadi perawinya di dalam hadis sahih ayyakuna rawi mausufan bidabti at-tam. Sudah kita lewati kan? Perawinya disifati dengan apa? Memiliki kekuatan hafalan yang sempurna. Paham? Tapi kalau hadis hasan, barakallahu fikum ayyakuna rawi barakallahu fikum mausufan binaqsid dabti. Jadi perawinya disifati dengan apa? Hafalannya kurang kuat seperti hafalan yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Bedanya di situ saja. Kekuatan hafalan tadi. Kita lihat, li'anna al-hadits darajatun, karena hadis itu bertingkat-tingkat. As-sahih, tsumma al-hasan, tsumma ad-dha'if. Hadhihi darajatul ahadits. Inilah tingkatan-tingkatan hadis. Wa illa zaman dahulu barakallahu fikum, yang ma'ruf, yang dikenal cuman sahih, dhaif. Paham ya? Sahih, dhaif. Ternyata muncullah para muhadditsin belakangan yang mereka sudah mengetek dan meneliti. Ternyata sahih pun ada sahih li dzatihi, sahihun li ghairihi. Hasan pun ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Barakallahu fikum, pembahasannya dalam kitab Al-Mustalah. Kita lihat di sini. Wa qalu haditsun hasanun sahih, hada istilahun at-Tirmidzi khassah. Ini istilah khusus yang memiliki istilah seperti ini adalah Imam Tirmidzi. Seringnya antum jumpai dalam kitab-kitab, mungkin yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam apa? Tafsir beliau terhadap Al-Qur'an Karim, beliau sering nukilkan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya enggak? Barakallahu fikum. Istilah hasanun sahih ini adalah istilahnya Al-Imam At-Tirmidzi secara khusus. Qalu, mereka mengatakan, memaknakan ucapan Imam Tirmidzi ini hasanun min tariqin wa sahihun min tariqin. Ya enggak? Hasan dari satu jalur, sahih dari jalur yang lain. Mungkin dia hasan li dzatihi, sahihun li ghairihi. Fa huwa rawahu min tariqain. Bisa jadi hadis ini diriwayatkan dari dua jalur. Tariqin sahihin takamalat fihi syurutus sihhah. Jalur pertama, yang namanya hadis itu kan macam-macam jalurnya ya. Kadang melalui jalannya si fulan atau si alan, sehingga terkadang satu hadis
nah memiliki beberapa jalur. Nah, ini kemungkinan besar kata para ulama ketika Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun, itu berarti hadisnya memiliki 2 jalur. Kita lihat. Jalur yang pertama tariqin sahihin takamalat bihi syurutus shihah. Jalur pertama, jalan yang sahih yang apa? Syarat-syarat hadis itu sahih telah sempurna di situ. Sudah kita lewati kan? Syarat dikatakan hadis sahih itu ada berapa syarat? Ada berapa syarat Abdul Aziz? 5 syarat. Pertama, hadis sahih ada 5 syarat. Sudah kita lewati dalam barakallahu fikum syarah Al-Baiquniyah. Pertama, ayyakuna sanadu muttasilan, syaratnya bersambung, bukan munqati' wala mu'dal wala syai', tapi bersambung sanadnya. Mulai dari awal dari haddatsana fulan, haddatsana alan sampai akhir sanad, sampai kepada Rasulullah SAW bersambung, muttasil. Pertama, kedua, Abdurrahman. Naam, ahsan. Ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Perawinya hendaknya disifati dengan adalah. Apa itu adalah, ihsan? Mustaqimus sirah. Seorang perawi disifati adalah itu kalau mustaqimus sirah, dalam hidupnya lurus. Seseorang memiliki kriteria jalan hidup lurus itu bukan berarti enggak punya dosa sama sekali. Itu keliru definisinya. Mustaqimus sirah itu definisinya apa? Maksud daripada mustaqimus sirah? Naam, yaitu seorang perawi yang apa? Mustanibun 'anil kaba'ir wa lam yusir 'alas saghair. Yaitu seorang perawi yang apa? Yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu dinamakan apa? Jalan hidupnya lurus. Adapun yang mendefinisikan seorang perawi memiliki sifat adalah perawi yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, itu definisinya keliru karena manusia tidak ada yang maksum. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian sifat yang ketiga apa? Naam, ayakuna rawi mausufan bidabti at-tam. Perawinya memiliki apa? Disifati dengan kekuatan hafalan yang sempurna. Baik hafalan secara apa? Dabtu as-sadr ataupun dabtu al-kitabah. Kekuatan hafalan yang muncul dari dada yang dihafal atau kekuatan hafalan dari apa? Tulisan yang dia catat sama persis seperti yang dia sampaikan, enggak berubah sama sekali. Karena terkadang seorang perawi dikatakan dhaif, lemah, itu sebabnya terkadang apa? Bisa jadi tulisannya. Dia punya sekretaris, paham ya? Seharusnya yang dia ambil ilmu itu namanya Mahmud, haddatsana Mahmud. Sekretarisnya nulisnya Muhammad. Haddatsana Muhammad. Inilah pengaruh terkadang. Jadi sekretarisnya terkadang pengaruh, mempengaruhi hadisnya yang semula sahih jadi dhaif. Nah, barakallahu fikum. Ya mungkin karena apa? Perawinya tidak terlalu menjaga tulisannya atau semisalnya, Allah musta'an. Naam, yang jelas itu semuanya disebutkan dalam kitab Mustalahul Hadis. Kemudian yang keempat, yang ikut mustalah, yang keempat apa? Antum? Ah Yusuf? Abdullah? Ada 5 syarat. Yang keempat apa? Ayo Husain. Naam, ayyakun al-haditsu khaliyan min al-illah al-qadihah. Hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak. Karena penyakit hadis ada juga ternyata. Paham ya? Kalau ada penyakit yang merusak hadis, hadisnya nanti bisa jadi dhaif. Allah musta'an. Kalau dhaifnya dhaifun jiddan, tidak bisa lagi dijadikan hujjah. Naam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ayyakuna sanadu khaliyan minasyudud. Sanadnya itu kosong dari apa? Keganjilan. Paham ya? Dari kalau sanadnya itu kok ganjil, syadz misalkan, barakallahu fikum, perawinya ganjil, riwayatnya ganjil, itu nanti masuk dalam kategori apa? Ciri-ciri hadis dhaif. Nah, sudah kita lewati pembahasannya mengenai definisi riwayat yang syadzah atau hadis yang syadz. Mohon insyaallah ya. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Kemudian jalan yang kedua wa tariqin hasan. Ini jalan yang kedua, jalan yang hasan. Wa huwa ma khaffad dabtur rawi, ya kan? Ini. Yaitu hadis yang bagaimana? Jalur atau jalan yang
perawi itu ringan kekuatan hafalannya. Yang bedakan ini. Kalau hadis sahih itu apa? Dhabtu at-tam, kekuatan hafalannya sempurna. Kapan saja diminta dia langsung haddatsana fulan, haddatsana alan, persis sebagaimana ketika dia apa? At-tahammul, mengambil hadis, sama persis ketika dia ada menyampaikan hadis. Itu namanya apa? Ad-dhabtu at-tam. Tapi yang kedua ini, yang bedakannya apa? Ma khaffa dhabtur rawi, yaitu yang kekuatan hafalan perawi itu ringan. Maksudnya bagaimana? Tidak sekuat kekuatan perawi yang hadis sahih tadi itu. Paham maksudnya? Naam. Fayakunu hasanan, maka menjadilah hadis itu hasan. Amma sahih, fayakunu rawi tamadabti. Masyaallah, jelasin di sini juga. Adapun sahih, maka apa? Perawi itu sempurna kekuatan hafalannya. Jadi dia kapan saja diminta langsung. Enggak ada yang namanya enggak ada, langsung. Ini termasuk apa? Keutamaan tersendiri, enggak setiap orang seperti itu bisa. Karena para ulama terdahulu itu kalau kita lihat enggak ada bandingannya dengan kita sekarang ini. Zaman dahulu mereka menghafal sekali bertemu majelis itu, walaupun yang disampaikan misalkan hadisnya banyak langsung hafal. Haddatsana fulan, haddatsana alan, langsung sama sanadnya. Coba bayangkan kisah siapa itu? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari saat itu ketika barakallahu fikum, beliau diuji 10 orang enggak sembarangan. Ujiannya itu berat, kalau menurut kita berat sekali itu. Yaitu apa? Mereka penasaran, kita uji. Imam Bukhari ini katanya muhaddits, kita uji. Masing-masing 10 orang ini mendatangkan 10 hadis dibolak-balik sanadnya. Dibolak-balik sanadnya enggak sembarangan. Nah, jadi total berapa hadis? 100 hadis. Karena 10 orang yang uji. Masing-masing orang membawakan berapa? 10 hadis yang dibolak-balik sanadnya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Al-Imam Al-Bukhari setiap kali hadis dibacakan oleh perawi tadi itu atau orang tadi itu mengatakan la adri atau wallahu alam, aku enggak tahu. Aku enggak tahu, sampai selesai beliau cuma mengatakan aku enggak tahu. Akhirnya mereka berbicara, bagaimana ini katanya muhaddits kok bilang enggak tahu. Maksud Imam Bukhari, aku enggak tahu kalau sanadnya seperti ini. Yang aku tahu sanad yang kamu sebutkan, diulang lagi Imam Bukhari, ini keliru sanadnya, yang benar seperti ini. Paham belum? Jadi 100 tadi yang dibolak-balik tadi itu sama Imam Bukhari diulangi lagi yang salahnya plus dibenarkan lagi. Paham ya? Disebutkan yang benar seperti ini keliru, yang benar seperti ini keliru, yang benar seperti ini. Akhirnya mereka mengakui keimaman Al-Imam Al-Bukhari. Sudah enggak diragukan lagi. Sampai-sampai beliau digelari dengan apa Imam Bukhari? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Enggak sembarangan. Berapa hadis yang beliau hafal? 3.000 masih sedikit. Ingat enggak antum Khalid? 300.000. Sebutkan dalam terjemahnya itu ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari. Nah, beliau menghafal yang enggak sahih aja beliau hafal. Bukan berarti karena untuk pendalilannya, bukan, tapi untuk mengecek, meneliti biar orang enggak tertipu. Paham ya? Padahal yang antum selama ini baca atau melihat dalam Sahih Bukhari itu belum ada nilainya ya, dalam artian belum ada lebih dari 100.000 gitu ya. Nah, berarti ada yang belum disebutkan gitu loh. Cuman di dalam Sahih Bukhari itu sangat ketat sekali syaratnya. Syaratnya sangat ketat sekali, enggak sembarangan. Imam Bukhari pun apa? Setiap kali mau meletakkan hadis itu salat 2 rakaat terlebih dahulu, bayangkan. Masya Allah. Salat setiap mau meletakkan hadis, salat 2 rakaat terlebih dahulu, ternyata hingga saat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Imam Bukhari sangat berhati-hati sekali. Syaratnya dalam Sahih Bukhari itu masing-masing perawi, haddatsana fulan, haddatsana alan, syaratnya ketat. 2 syarat yang beliau cantumkan di situ. Pertama, masing-masing perawi itu hendaknya sezaman. Paham ya? Nah, sezaman dengan yang dia mengambil hadis berikutnya. Kemudian apa? Disyaratkan sama beliau apa? Na'am barakallahu fikum, saling bertemu. Bukan sezaman saja, saling bertemu. Ketat sekali kan? Nah, kalau Imam Muslim intinya sezaman. Walaupun tidak sampai bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Jadi syaratnya Imam Bukhari lebih ketat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan, itu sekedar selingan faedah bahwasanya perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan itu mengenai apa? Kekuatan hafalan perawi. Kalau perawinya kekuatan hafalan sempurna, berarti itu termasuk salah satu syarat hadis sahih. Kalau seorang perawi hafalannya ringan, lebih rendah, tidak sempurna seperti yang pertama,
maka itu merupakan ciri-ciri apa? Perawi hadis yang hasan. Hada min syurutis sahih. Ini merupakan syarat-syarat hadis sahih. Fa idza khaffa dhabtuhu ma'a wujudi baqiyatis syurut sara al-haditsu hasanan, masyaallah. Apabila kekuatan hafalannya itu ringan, bersamaan masih ada syarat-syarat yang lain yang terpenuhi, maka hadisnya dikatakan hasan. Wala yakunu dha'ifan, hadisnya enggak dikatakan dhaif, wa inna ma yakunu hasanan bainas sahih wa bainadh dha'if. Akan tetapi hadis tersebut dikatakan hasan antara sahih dan antara dhaif. Naam. Wa hadza istilahut Tirmidzi. Ini istilahnya al-Imam At-Tirmidzi, khassah secara khusus. Jadi antum sudah ada jawabannya. Kalau jumpai artikel atau tulisan Imam Bukhari mengatakan haditsun hasanun sahih, itu ihtimalnya kemungkinan besarnya hadis tersebut ada dua jalur. Jalur pertama dari jalur yang sahih, jalur kedua jalur yang hasan. Walaupun para ulama masih ada yang menjelaskan yang lainnya, kemungkinan besar itu hasanun. Naam li dzatihi sahihun li ghairihi. Ya tidak jauh beda juga ya. Naam. Kita lihat sini, wa illa fal muhadditsun qablahu yuqassimuna al-hadits ila qismain. Imma sahihun wa imma dhaif, masyaallah. Ini yang disebutkan tadi itu. Wa illa kata beliau, para muhaddisin terdahulu sebelumnya mereka membagi hadis cuma dua saja. Jadi hadis itu aslinya cuma dua. Imma sahih, imma dhaif. Cuman para pakar ahli hadis, para pakar hadis, mereka setelah meneliti dan mengecek kembali, ternyata ada hadis yang derajatnya itu apa, barakallahu fikum, dhaif tapi masih bisa ditopang. Oh, ditopang ya, masih bisa dikuatkan lagi. Dengan berbagai macam jalannya dan jalurnya, naiklah derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Hasan pun ternyata dikumpulkan lagi berbagai macam jalurnya, akhirnya menguat menjadi sahihun li ghairi. Paham maksudnya? Na'am, barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap hadis yang ke-29 beserta syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Na'am, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya, masuki hadis yang ke-30, syarahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Jangan sampai lupa namanya ini ya. Siapa namanya Imam Nawawi tadi? Isa Yahya bin Sharaf Abu Zakaria. Pertanyaannya, pertanyaan Abdul Ghafur. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf namanya. Bagaimana keadaan anaknya Imam Nawawi ini, Zakaria? Imam atau bagaimana? Kan kuliahnya Abu Zakaria. Nah, anaknya ini bagaimana Zakaria ini? Imam atau muhaddits atau bagaimana? Wallahualam. Labas. Pertanyaannya dilemparkan yang lainnya. Naam. Hamdalah. Bagaimana? Imam bukan? Apa? Beliau tidak punya anak. Jadi enggak ada Zakaria. Paham ya? Karena apa? Karena kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Termasuk imam ahli sunnah yang meninggal dunia belum sempat menikah, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dan juga siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga walaupun Syekhul Islam kunyahnya Abdul Abbas, enggak punya anak namanya Abbas. Walaupun Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, enggak punya anak namanya Zakaria. Jadi kunyah itu tidak mengharuskan punya anak. Mohon insyaallah ya. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat al-haditsu 30, hadis yang ke-30. Berarti kalau kita sudah baca 30 ini, hadisnya kurang lebihnya tinggal tersisa 12 hadis lagi. Paham ya? Karena yang kita baca ini kan yang 42 hadis. Walaupun Ibnu Rajab Al-Hambali menyempurnakan menjadi 50 kan, tapi yang kita baca ini yang 42 hadis. Naam. La ba'as, kita lihat. Al-haditsu 30, hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha.
Rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Perhatikan baik-baik ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban. Maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Jadi kewajiban tersebut kita tunaikan, kita kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang mana? Dua-duanya. Kewajiban yang fardu, aini, tetap kita kerjakan karena itu kewajiban per individu. Kewajiban yang fardu kifayah kita kerjakan kalau belum ada orang yang mengerjakannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jangan kalian menyia-nyiakannya. Kemudian berikutnya wa hadda hududan, dan juga Allah taala telah menetapkan suatu hukum, fala ta'taduha. Allah telah meletakkan suatu hukum, batasan-batasan, jangan kalian melampaui batasan tersebut. Paham ya? Jangan kalian melampaui batasan tersebut atau melanggar batasan tersebut. Wa harrama asya'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan barakallahu fikum beberapa perkara. Fala tantahikuha. Jangan kalian melanggar perkara-perkara yang telah haramkan tersebut. Apa maksudnya ya? Jadi Allah taala pertama mewajibkan suatu kewajiban. Jangan barakallahu fikum disia-siakan. Yang kedua Allah taala menetapkan suatu hukum, batasan-batasan, jangan dilanggar, jangan melampaui batasannya. Kemudian Allah taala mengharamkan beberapa perkara, jangan dilanggar perkara yang Allah taala haramkan tersebut. Tapi ada juga wasaqata 'ala asya'a rahmatan lakum. Allah taala mendiamkan atau diam dari suatu perkara sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian, ghairan isyanin, bukan karena lupa. Fala tabahatsu anha. Jangan kalian mencari-cari. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah didiamkan di situ berarti menunjukkan itu mubah hukum asalnya. Paham ya? Jadi enggak perlu mencari-cari lagi bagaimana sih hukumnya, bagaimana sih kalau seperti ini bagaimana? Nanti semuanya sudah dijelaskan. Yang haram-haram, yang halal-halal, paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Jadi hukum globalnya seperti itu. Jadi suatu perkara yang Allah taala memang diam, tidak menghukum itu halal atau haram, itu globalnya nanti masuk dalam kategori mubah. Paham ya? Masuk dalam kategori mubah. Selama apa? Tidak berseberangan dengan syariat. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asalnya tradisi, suatu kebiasaan, adat istiadat itu boleh-boleh saja. Selama apa? Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Mahum. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang seperti ini keadaannya enggak perlu kita mencari-cari lagi. Rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum, kisah mengenai Imam Ad-Daruqutni wallahu alam ana terlupakan letaknya. Cuman dulu pernah dikisahkan, termasuk kisah yang sangat mengharukan. Beliau ini seorang imam yang bisa dikatakan ketika mengambil hadis, beliau kelihatannya mengantuk. Paham ya? Tapi semua hadis sampaikan gurunya hafal semuanya. Itulah kehebatan beliau, Imam Ad-Daruqutni. Cuman ana sumbernya terlupakan ya, nanti cek lagi ya. Barakallahu fikum, dulu pernah sebutkan ketika belajar di Darul Hadis Damat saat itu, barakallahu fikum. Jadi kisahnya Imam Daruqutni ini bisa dikatakan menunduk, kelihatannya mengantuk gitu ya. Tapi semua hadis yang disampaikan gurunya hafal semuanya. Masya Allah. Itu termasuk kehebatan para ulama terdahulu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Penjelasannya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.